Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua, masih bersama Kepegawaian KPR Channel. Pada video kali ini kita akan mencoba memberikan atau membuat sebuah revisi SKP tahun 2021 sesuai dengan SE Kepala BKN nomor 1/SE/2022 tentang tata cara penilaian kinerja PNS tahun 2021. Kita akan mencoba merevisi kembali format dari SKP tersebut menyesuaikan dengan SE BKN nomor 1 tahun 2022. Ada sedikit perubahan di dalam format SKP tersebut. Kita akan mencoba melihat kepada form SKP itu secara langsung. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, seperti biasa, ini adalah sheet untuk mengisi data diri kita, PNS yang dinilai. Ini adalah nama kita sendiri. Selanjutnya pada pejabat penilai, ini adalah atasan langsung kita. Dan untuk atasan pejabat penilai adalah atasan dari atasan langsung kita. Jadi untuk mengisi data pribadi ini caranya sama seperti biasanya dan akan terhubung nanti ke sheet-sheet sesudahnya. Sedangkan di bawah ini adalah tanggal dari SKP itu atau tempat dari pembuatan SKP itu, tanggal perilaku kerjanya, tanggal pengukurannya, tanggal realisasi, dan tahun SKP-nya. Ini pertama kita akan mengukur dari Januari sampai Juni tahun 2021. Baik, kita akan masuk ke sheet berikutnya. Setelah kita membuat data diri, ini adalah covernya. Akan terhubung secara otomatis dengan cover ini ke data diri kita tadi. Selanjutnya kita masuk ke sheet ketiga, SKP Januari tahun 2021. Pada SKP tahun 2021 ini, maka silakan diisikan dulu kontrak yang telah kita buat pada tahun 2021 atau pada Januari tahun 2021. Untuk form SKP ini bisa digunakan untuk jabatan pelaksana, jabatan fungsional, dan jabatan struktural. Jika Bapak Ibu atau kawan-kawan adalah seorang jabatan fungsional, maka setiap butir kegiatan ini silakan memasukkan angka satuannya di kolom yang kita arsir berwarna kuning ini. Jadi, jika Bapak Ibu kawan-kawan semua adalah fungsional tertentu, maka silakan masukkan angka dasarnya atau angka satuannya pada kolom yang diarsir berwarna kuning ini. Ini adalah kuantitasnya. Pada dasarnya ini adalah sesuai dengan kontrak yang kita buat pada Januari tahun 2021 kemarin. Berdasarkan SE BKN nomor 1 tahun 2022, Bapak Ibu kawan-kawan semua, berdasarkan SE BKN nomor 1/SE/tahun 2022, ada penambahan atasan pejabat penilai di dalam form kontrak SKP Januari sampai Juni tahun 2021 ini. Jadi, yang biasanya hanya dua ini, pejabat penilai dan pegawai PNS yang dinilai. Kemudian pada SE BKN nomor 1 tahun 2022 ditambahkan atasan dari atasan penilai atau atasan pejabat penilai. Artinya pada kontrak SKP ini akan ada 3 penandatanganannya. Pertama atasan langsung kita, yang kedua kita sendiri, dan yang ketiga adalah atasan pejabat penilai. Ini seperti yang tertuang di dalam surat edaran Kepala BKN nomor 1/SE/1 Romawi/2022 tentang tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Kita akan lihat form yang terdapat di dalam SE ini. Nah, ini adalah form yang termuat di dalam SE BKN tersebut. Sasaran kerja pegawai Januari sampai Juni tahun 2021 menambahkan atasan pejabat penilai di form kontrak SKP-nya. Jadi ini adalah seperti yang tertuang di dalam SE BKN nomor 1 tahun 2022. Makanya kita menambahkan satu nama lagi
atasan pejabat penilai pada formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil ini. Nah, ini adalah sesuai dengan SEBKN nomor 1 tahun 2022, ada 3 penandatanganan, atasan langsung kita sebagai pegawai negeri sipil, dan atasan dari atasan langsung kita. Setelah kita memindahkan atau mengisi pada form SKP Januari 2021 ini, maka selanjutnya kita akan mengukur realisasi dari SKP Januari sampai Juni tahun 2021. Maka kita masuk ke pengukuran pada sheet berikutnya. Pada pengukuran ini, jangka penilaiannya adalah 1 Januari sampai 30 Juni tahun 2021. Nah, jika kontrak pada Januari telah kita buat, maka pada pengukuran ini kita akan melakukan revisi. Maka cara revisinya sama seperti video-video sebelumnya. Kita akan meletakkan target kuantitas pada kolom yang kita arsir warna kuning ini. Kita telah menyisip satu kolom untuk menandakan bahwa target ini kita revisi. Kenapa? Karena hanya dihitung sampai Juni tahun 2021 terlebih dahulu, sementara target yang kita buat dulu adalah untuk 1 tahun. Maka silakan dimasukkan pada kolom yang diarsir warna kuning ini target kuantitas yang dibuat di awal tahun kemarin, dan pada kolom di sebelahnya adalah berapa yang terrealisasi sampai bulan Juni tahun 2021 ini. Jadi ketika berwarna kuning ini adalah pindahan target kuantitas yang dibuat untuk 1 tahun, sementara yang di sebelah kanannya adalah realisasi sampai Juni tahun 2021. Selanjutnya pada target bulan juga dilakukan revisi, karena target ini adalah untuk 12 bulan. Kita lihat semuanya 12. Karena kita akan menghitung sampai dengan bulan Juni tahun 2021 terlebih dahulu, maka pada kolom yang diarsir berwarna kuning ini pindahkan target kuantitas waktu yang kita buat di awal tahun 2021 kemarin. Ini contohnya adalah 12. Dan di sebelah kanannya adalah realisasi dari target waktu tersebut. Artinya hanya dihitung sampai 6 bulan saja. Maka kita buatkan 6 bulan di samping kanannya. Selanjutnya, untuk realisasi ini, maka kita akan menghitung sesuai dengan realisasi yang telah kita dapatkan sampai Juni tahun 2021 sesuai dengan target kuantitas yang telah kita revisi. Maka silakan dimasukkan berapa realisasi sampai Juni tahun 2021 kemarin. Setelah kita mencari semuanya, mengisi ini, maka secara otomatis akan muncul nilai di bawahnya 83,11. 83,11. Untuk menukar nama tempat ini nanti, ini silakan ditukar pada kolom yang kita arsir warna kuning ini. Ini Bangkinang 30 Juni 2021. Jika ingin merubahnya, silakan ditukar saja pada Bangkinang ini. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai pada Juni tahun 2021 ini, maka selanjutnya kita masuk ke perilaku. Ini perilaku ini sesuai dengan ketentuan dalam PP 46 tahun 2011. Jadi mengisinya sama seperti PP 46 tahun 2011. Kenapa di sini muncul kepemimpinan? Karena ini adalah contoh dari jabatan struktural. Jika Bapak Ibu kawan-kawan semua adalah jabatan pelaksana atau fungsional, maka nanti pada bagian kepemimpinan ini tidak dimasukkan. Artinya tidak ada bagian kepemimpinan ini. Tapi ini karena kita contohkan adalah struktural, maka kita munculkan nilai kepemimpinannya. Setelah perilaku ini selesai, maka selanjutnya adalah bagian sheet penilaian. Ini adalah bagian penilaian. Di sini akan secara otomatis muncul jika telah mengisi data diri pada sheet pertama tadi. Selanjutnya, 83,11 ini adalah nilai pengukuran pada Juni tahun 2021 dari sini, 83,11. Jadi secara otomatis akan pindah. Sementara yang di bawah ini adalah
pindahan dari perilaku yang telah kita buat sampai Juni tahun 2021 akan secara otomatis masuk ke sini. Nah, di bawah ini adalah atasan kita, NIP-nya. Ini sama dengan penilaian pada PP 46 tahun 2011 atau sama dengan penilaian dengan SKP lama. Selanjutnya, setelah ini telah selesai kita buat atau telah selesai sampai di sini, maka selanjutnya kita masuk pada sheet berikutnya, rekap. Rekap ini adalah akan mengakumulasi dari sasaran kerja pegawai, artinya 83,11 ini muncul dari pengukuran sampai Juni 83,11, sedangkan 89,33 ini muncul dari perilaku kerja 89,33, dan nanti akan diambil 60% dari SKP dan 40% dari perilaku kerja, maka nilainya adalah 85,60. 85,60 ini akan dikonversi sesuai dengan Permenpan 8 2021 atau sesuai dengan PP 30 tahun 2011 yang tabelnya kita bisa lihat pada sebelah kanan ini. Nah, ini akan secara otomatis muncul. Maka nilai konversinya sampai Juni tahun 2021 adalah 103,03. Sampai di sini Bapak Ibu kawan-kawan semua, selesai sudahlah kita untuk membuat nilai atau pengukuran dari Januari sampai Juni tahun 2021. Jadi nilai akhirnya setelah dikonversi itu adalah 103,03. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, selanjutnya kita akan masuk kepada penghitungan SKP dari Juli tahun 2021 sampai Desember tahun 2021. Kita akan masuk ke sheet berikutnya pada rencana SKP. Pada rencana SKP ini, sebagaimana biasa, ini bisa digunakan untuk jabatan pelaksana, untuk jabatan fungsional, dan jabatan struktural. Jadi, pada rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi ini adalah isiannya yang pertama ini adalah pindahan dari indikator kinerja individu atasan langsung kita. Jadi, pertama, SKP dari atasan langsung kita harus selesai terlebih dahulu. Jadi, pada rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi ini isinya adalah indikator kinerja individu dari atasan langsung kita. Artinya, dipindahkan secara langsung ke rencana kinerja atasan langsung pada kolom ini. Jadi isiannya yang pertama ini adalah indikator dari kinerja individu atasan langsung kita. Sementara pada kolom ketiga ini rencana kerja adalah rencana kerja yang akan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan atau pejabat pelaksana atau fungsional untuk mendukung rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini. Ini contohnya yang pertama adalah tersalurkannya bantuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan rencana kinerjanya adalah terlaksananya dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan. Dan pada aspek ini, minimal aspek ini adalah kuantitas dan boleh ditambahkan kualitas dan boleh ditambahkan waktu. Jadi pada aspek ini minimalnya adalah kuantitas. Untuk kolom kelima, indikator kinerja individu kita ini adalah jumlah siswa MI penerima dana BOS, sedangkan targetnya adalah 276 orang. Kualitasnya, persentase jumlah siswa MI penerima BOS, targetnya 100%, sedangkan waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan adalah 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena ini adalah rencana kinerja dari Juli sampai Desember tahun 2021. Sedangkan rencana kinerja kedua, dari rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini adalah terlaksananya penyaluran bantuan BOP. Kuantitasnya, jumlah siswa RA penerima BOP 2.239 orang, kualitas persentasenya adalah 100% dan waktunya adalah 6 bulan juga. Selanjutnya, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi yang sesuai dengan jabatan kita adalah
pengawasan dan pengendalian lembaga. Maka rencana kinerjanya adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian lembaga. Aspek kuantitasnya, jumlah madrasah yang mendapat supervisi, targetnya 1 lembaga. Persentase jumlah madrasah yang mendapat supervisi pembelajaran 100%, waktunya adalah 6 bulan. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, selanjutnya bisa kita lanjutkan ke bawahnya, rencana kinerja apa saja yang mendukung dari rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini. Jadi intinya, untuk rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini, tidak semua dari indikator kinerja individu atasan langsung tersebut yang bisa kita intervensi, tapi disesuaikan dengan jabatan yang kita ampu pada saat sekarang ini. Maka SKP dari atasan langsung kita itu harus jadi terlebih dahulu. Maka jabatan-jabatan yang berada di bawah atasan kita akan bisa mengambil beberapa turunan yang akan diintervensi kinerjanya. Nah, ini contohnya rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi itu ada sebanyak 4 buah rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Setelah kita membuat seluruhnya sampai ke bawah ini, maka ini adalah rencana kinerja atau rencana SKP kita pada tahun 2021. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi ini adalah diambil dari indikator kinerja individu atasan langsung kita. Artinya kita bisa memilih kinerja atasan langsung mana yang cocok dengan jabatan yang kita ampu pada saat sekarang ini dan membuat rencana kinerja yang ada dalam tugas dan fungsi jabatan kita. Setelah ini dibuat, maka kita akan melangkah pada sheet berikutnya adalah keterkaitan SKP. Sekali lagi kami sampaikan, untuk keterkaitan SKP ini adalah khusus untuk jabatan fungsional tertentu saja. Jadi, untuk keterkaitan ini khusus untuk jabatan fungsional tertentu saja. Jadi, untuk jabatan fungsional tertentu, rencana kinerja ini adalah pindahan secara otomatis nanti dari rencana kerja ini dan nanti membuatkan butir kegiatan yang terkait dengan rencana kinerjanya. Maka butir kegiatan yang terkait ini adalah silakan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan yang terdapat dalam jabatan fungsionalnya masing-masing. Apakah dia nanti perencana, analis kepegawaian, pranata humas, guru, dan jabatan fungsional lainnya, disesuaikan butir kegiatannya yang terkait dengan rencana kinerjanya. Sementara untuk jabatan pelaksana, tidak ada keterkaitan SKP di dalam hal ini. Selanjutnya kita masuk ke review. Review ini artinya adalah untuk mereview rencana kerja yang telah kita buat pada rencana kerja pada sheet rencana kerja ini. Jadi review ini adalah pindahan otomatis saja dari rencana kerja dan nanti akan direview oleh pengelola kinerja kita. Selanjutnya, verifikasi keterkaitan ini adalah untuk jabatan fungsional tertentu untuk memverifikasi keterkaitan SKP yang telah dibuat tadi. Dan selanjutnya, penetapan dari SKP kita. Setelah SKP kita direview dan telah diverifikasi, maka selanjutnya akan ditetapkan. Maka isian di dalam penetapan SKP ini isinya sama dengan rencana kerja yang telah kita buat pada sheet rencana ini. Jadi ini isi pada penetapan ini sama dengan rencana kinerja yang telah kita buat. Selanjutnya adalah capaian. Capaian ini adalah untuk mengukur realisasi dari rencana yang telah kita buat. Maka untuk mengukur rencana ini, pada target ini, target kuantitasnya adalah contohnya 276, maka capaiannya jika tercapai seluruhnya maka 276. Maka kategori capaian indikator kinerja individunya akan baik. Maka persentasenya jika 100% maka silakan buatkan 100% dan ketepatan waktunya jika 6 bulan maka silakan buatkan 6 bulan. Jika pada realisasi ini tidak sesuai, contohnya kita buat 270 dari target 276 dan capaiannya cuma 270, maka capaiannya akan menjadi cukup. Dan nilai tertimbangnya adalah nilai 80, akan secara otomatis.
Kenapa nilai 80 ini muncul? Nilai 80 ini muncul dari indikator yang ada pada tabel sebelah ini, sebelah kanan ini. 2 atau lebih capaian IKI paling kurang berada pada kategori cukup dan atau tidak lebih dari capaian IKI, 1 dari capaian IKI yang berada pada kategori kurang serta tidak ada capaian IKI berada pada kategori sangat kurang. Maka nilainya 80 jika ada indikator yang cukup. Dan sini adalah cukup, maka nilainya secara otomatis akan muncul 80. Sementara jika ketepan waktunya kita buat 7 bulan, targetnya 6 dan realisasinya 7 bulan, maka dia akan sangat baik dan akan masuk menjadi 120. Kenapa 120? 2 atau lebih capaian IKI paling kurang berada pada kategori sangat baik dan atau tidak ada capaian IKI yang berada di bawah kategori baik. Nah, jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, ini bisa kita lanjutkan pengisiannya karena akan secara otomatis muncul nilainya. Setelah kita mengisi semua nilainya ini, maka di bawahnya akan kita dapatkan nilai dari Juli sampai dengan Desember tahun 2021 ini sebesar 101,3. Jadi setelah kita membuat penghitungan realisasi ini, secara otomatis akan muncul nilainya di bawah ini, dan ini contohnya adalah 101,3. Inilah nilai untuk pengukuran SKP kita dari Juli sampai Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan masuk pada sheet berikutnya, perilaku Desember tahun 2021. Ini adalah kolom perilaku kerja dari Juli sampai Desember tahun 2021. Nah, inilah yang kita maksudkan, yang kita perbaharui dari video-video sebelumnya. Karena di sini untuk menentukan nilai 64,8 ini sampai nilai akhir menjadi akumulasi 70,6 ini ada ketentuan dalam penerapan atau pembuatan nilainya. Nah, untuk membuat nilai ini, menentukan nilai orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen sampai kepemimpinan ini jika dia struktural, maka silakan dilihat pada sheet di sebelahnya proses penilaian perilaku. Kita akan membuat nilai untuk proses penilaian perilakunya. Kita buka dulu sheet proses penilaian perilaku. Nah, ini adalah tempat kita mengisi untuk menentukan perilaku dari Desember tahun 2021 tersebut. Pertama, dari pelayanan, untuk menentukan level nilai atau nilai jenjang jabatan dan level yang dipersyaratkan itu, kita mesti menentukan dulu jabatan kita masing-masing. Yang pertama, jabatan pimpinan tinggi utama, level yang dipersyaratkan adalah 7. Jabatan pimpinan tinggi media 6-7. Jabatan pimpinan tinggi pratama 5-6. Sementara untuk jabatan administrasi, administrator ini adalah eselon 3, maka level yang dipersyaratkan itu adalah 4-5. Untuk jabatan pengawas 3-4, untuk jabatan pelaksana 1-2. Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian, yang pertama tingkat jenjang jabatan utama 5-6, madya 4-5 dan muda 3-4, pertama 2-3. Jabatan fungsional keterampilan penyelia 3-4, mahir 2-3, terampil 1-2, pemula 1-2. Ini adalah rumus baku yang telah ditetapkan dalam regulasi SKP ini. Baik, pada SKP kali ini kita akan mencontohkan jabatan struktural untuk eselon 4. Jadi silakan nanti ditentukan jabatan Bapak Ibu kawan-kawan semua. Jika Bapak Ibu adalah jabatan fungsional pada jabatan ahli muda, maka silakan dilihat di sini level yang dipersyaratkan untuk jabatan fungsional keahlian muda 3-4. Nah, pada contoh ini adalah jabatan struktural jabatan pengawas, level yang dipersyaratkan itu adalah 3-4. Maka kita akan lihat indikator di sebelah ini. Yang pertama, situasinya A, ketika memberikan pelayanan kepada pihak yang dilayani. Ini adalah indikator perilaku kerjanya. Jika dipersyaratkan adalah 3-4, maka kita arahkan ke nomor 3, memberikan pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan
memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Maka silakan ditentukan apakah dia nanti pada level 3 atau 4. Kita contohkan pada 4. Dan nomor B, ketika membangun hubungan dengan pihak-pihak yang dilayani, maka indikator perilakunya ada di sebelah sini. Silakan ditentukan untuk pelayanannya. Jika 3, memberikan pelayanan di atas standar. Jika 4, memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Kita contohkan 3. Nah, begitu seterusnya nanti membaca. Untuk ini dilihat ke tabel sebelah kanannya dan dilanjutkan dan dilihat ke tabel sebelah kanannya. Maka kita contohkan 4, karena level yang dipersyaratkan untuk jabatan pengawas ini adalah 3 sampai 4. Selanjutnya untuk inisiatif kerja. Yang pertama, ketika menjalankan tugas yang terkait pekerjaannya, maka indikator yang nomor 3, karena dipersyaratkan itu adalah 3 sampai 4, dapat bekerja secara mandiri, kemauan untuk mencoba hal baru, dan membangun jejaring mampu bertindak secara mandiri sesuai kewenangan dalam menangani permasalahan rutin. Sementara yang 4, bertindak proaktif pada situasi kritis, terbuka terhadap pendekatan baru, dan secara sukarela mengembangkan kemampuan orang lain. Maka silakan dipilih apakah 3 atau 4. Dan ini sebenarnya adalah untuk penilai yang akan menentukan nilai ini. Maka dilanjutkan nomor B-nya dan sampai nomor E. Untuk indikatornya silakan dilihat pada tabel sebelah kanannya. Dan selanjutnya kita masuk ke komitmen. Begitu juga, karena dipersyaratkan itu adalah 4 dan 3, maka kita akan mencoba mengisi antara 3 dan 4 saja. Dan kerjasama, kita akan mencoba mengisinya. Sekali lagi, ini untuk jabatan pengawas karena level yang dipersyaratkan itu adalah 3 sampai 4. Kepemimpinan. Jika Bapak Ibu adalah jabatan pelaksana atau fungsional, maka pada bagian kepemimpinan ini tidak ada nanti. Maka silakan dikosongkan saja nanti. Setelah kita mengisi semuanya, maka secara otomatis akan direkapitulasi. Maka jumlah dari proses penilaian perilaku ini adalah 64,8. Maka secara otomatis akan muncul di tabel perilaku ini 64,8. Nah, begitulah cara untuk menentukan perilaku kerja pada SKP Juli sampai Desember tahun 2021 ini. Setelah perilaku ini, nilai ini telah kita dapatkan, maka kita lanjutkan ke kinerja sheet sebelumnya. Nah, ini adalah sasaran kinerja 101,33 ini merupakan nilai dari capaian realisasi 101,3 ini. Selanjutnya untuk 64,80 ini adalah nilai dari perilaku kerja kita. Dan jumlahnya adalah 90,37. 70% diambil dari nilai SKP dan 30% diambil dari perilaku kerja. Nah, ini contohnya tidak ada ide barunya. Maka nilai pada Desember tahun 2021 itu adalah 90,37. Selanjutnya kita akan mengintegrasikan nilainya. Kita lanjut pada sheet berikutnya, integrasi nilai. Pada integrasi nilai ini adalah integrasi nilai dari Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember tahun 2021. Kalau kita lihat Januari sampai Juni ini 103,03 ini munculnya dari penilaian yang ini. Kita akan lihat penilaian dari rekap ini 103,03 dari Januari sampai Juni tahun 2021. Sementara untuk Juli adalah 90,37. Ini adalah nilainya dari kinerja kita 90,37 sampai Desember tahun 2021. Nah, setelah diintegrasikan, maka nilai terakhirnya adalah 96,70. Nah, inilah Bapak Ibu kawan-kawan semua, nilai SKP kita tahun 2021, penggabungan dari Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember tahun 2021. Nilainya adalah 96,70 pada kategori baik. Dan yang terakhir adalah kita mesti juga membuatkan laporan dokumen penilaian kinerjanya.
Nah, ini untuk datanya secara otomatis akan muncul ketika telah mengisi data diri di depan tadi. Nah, ini adalah nilai SKP-nya, nilai perilakunya, dan nilai SKP ditambah perilaku kerja adalah 90,37. Maka nilai kinerja pegawai ketika telah diintegrasikan itu, maka nilainya adalah 96,70. Ini muncul dari penggabungan nilai Januari, Juni, Juli, dan Desember tahun 2021. Maka nilai terakhirnya adalah 96,70. Maka sampai di sini berakhir pula lah Bapak Ibu untuk pembuatan SKP kita tahun 2021. Silakan Bapak Ibu nanti mempelajari ini, dan untuk filenya akan kita lampirkan di deskripsi video ini. Demikian Bapak Ibu, untuk revisi dari SKP tahun 2021 ini, kami mohon maaf atas segala kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.